Mohon izin Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya perkenalkan dan saya juga mohon maaf ini atas kendala yang kami alami. Nah, terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan terkait dengan bahayanya, ini akan kami coba sampaikan terlebih dahulu permasalahan narkoba yang ada di Indonesia. Kita berangkat dari statement Bapak Wakil Presiden RI pada saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021, di mana beliau menyampaikan pernyataannya bahwa kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau biasa disebut sebagai generasi milenial. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu diketahui bersama bahwa yang menjadi sasaran para bandar narkoba untuk dijadikan sebagai pangsa pasarnya dengan menjadikan mereka-mereka sebagai pecandu narkoba adalah usia antara 15 sampai 35 tahun. Tentu ini bandar narkoba punya alasan tersendiri mengapa usia-usia tersebut yang dibidik. Nah, kemudian lanjut yang berikutnya adalah permasalahan narkoba. Yang pertama, ini untuk di wilayah Indonesia ya, tidak ada satupun wilayah di Indonesia ini yang berani mengatakan bersih dari narkoba. Karena mengingat jalur masuk narkoba terutama melalui jalur laut dan pelabuhan yang tidak resmi. Bahkan banyak yang dikamuflasekan dalam impor barang yang legal. Kemudian penduduk Indonesia kurang lebih 269 juta itu menjadi pangsa pasar yang potensial, pangsa pasar narkoba yang sangat potensial, dengan dibuktikan kurang lebih 3 sampai 4 juta orang menjadi penyalahguna narkoba. Kemudian daya rusak kejahatan narkoba itu lebih serius dibanding kejahatan korupsi dan terorisme. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki musuh 3 kejahatan yang sangat luar biasa atau yang biasa disebut sebagai extraordinary crime, yaitu korupsi, terorisme, dan tindak kejahatan narkoba. Kemudian narkoba sebagai mesin pembunuh massal atau silent killer yang diperkirakan 40 sampai 50 orang per hari itu meninggal dunia dikarenakan narkoba. Kemudian kerugian akibat penyalahgunaan narkoba sekitar 63,1 triliun rupiah. Nah, uang segitu banyak hanya dihabiskan untuk mengatasi permasalahan narkoba. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah peredaran gelap narkoba telah menyasar di kalangan anak-anak. Nah, terutama ini anak-anak yang masih usia antara SMP, SMA, bahkan SD pun sudah ada beberapa yang menjadi korban. Kemudian seluruh lapisan masyarakat tentu saja ini menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian permasalahan berikutnya adalah jaringan narkoba bersifat internasional dengan dukungan modal yang besar dan berasal dari Afrika Barat, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia, dan Eropa. Kemudian penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkoba. Buktinya, ada beberapa bandar narkoba yang sudah yang sudah divonis mati, namun demikian tidak kunjung dieksekusi. Bahkan masih ada kesempatan upaya-upaya untuk upaya banding dan lain sebagainya. Kemudian para terpidana mati kasus narkoba tidak segera dieksekusi. Nah, ini tadi. Kemudian lapas yang dijadikan sebagai pusat kendali peredaran gelap narkoba. Nah, BNN
itu telah mengungkap 70 jaringan lapas yang sebagian dikendalikan narapidana di 22 lapas. Ini permasalahannya. Kemudian telah ditemukan 74 jenis NPS, narkoba jenis baru, 66 jenis telah diatur dalam Permenkes nomor 50 tahun 2018 dan 8 jenis belum diatur. Tentu saja jumlah narkoba jenis baru yang berkembang ini akan terus ada. Penyebaran narkoba di Indonesia sebagai instrumen proxy war oleh negara-negara asing. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian kita bahwa ketika negara asing mau menghancurkan Indonesia, mau menghancurkan generasi yang ada di Indonesia, tidak perlu menggunakan kekuatan militer. Hanya cukup dibom. Dibom dengan apa? Dengan narkoba. Kalau seluruh bangsa Indonesia, katakanlah sudah ada 60% bangsa Indonesia itu sudah pada terkena narkoba, sudah pasti negara Indonesia ini hancur. Kemudian perang proxy war merupakan perang antara dua pihak yang tidak saling berhadapan-hadapan, namun menggunakan pihak ketiga untuk mengalahkan musuh. Siapakah pihak ketiga itu? Pihak ketiga adalah bandar narkoba beserta narkobanya. Kemudian dalam proxy war ini tidak dikenali siapa kawan, siapa lawan. Kadang teman itu wujudnya teman, tapi ketika ada teman yang mengajak seseorang, mengajak kita untuk menyalahgunakan narkoba, sejatinya dia bukan teman, tapi dia adalah musuh yang tidak kita kenali bahwa dia adalah musuh. Dia musuh yang menjelma sebagai teman. Nah, ini yang namanya perang proxy war. Kemudian kita melihat bagaimana perang candu yang terjadi antara tahun 1839 sampai 1842, di mana Inggris menang atas Cina dikarenakan Inggris pada saat itu tidak menggunakan kekuatan militer. Namun demikian Inggris menggunakan candu, itu narkoba pada saat itu namanya candu, dimasukkan ke negeri Cina, berton-ton candu dimasukkan, sehingga banyak bangsawannya, banyak masyarakatnya, banyak tentaranya, banyak para pelajarnya yang teler karena narkoba, sehingga Inggris dengan mudah menguasai Cina, membuat Cina itu menyerahkan Hong Kong, sehingga Hong Kong masuk ke wilayah Inggris. Ini jangan sampai hal ini terjadi di negara kita. Hanya karena narkoba, bangsa kita dikalahkan oleh bangsa yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki ke narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba ini singkatan Bapak Ibu sekalian ya. Narkoba itu terdiri dari tiga hal, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika itu apa? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini narkotika ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kata kuncinya adalah narkotika itu bisa menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit, namun demikian bisa menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika inilah yang difungsikan, sebagian narkotika ini yang difungsikan sebagai pengobatan, terutama sebagai anestesi, sebagai penghilang rasa sakit, rasa nyeri ketika dilakukan operasi. Nah, misalkan bagi ibu-ibu yang melahirkan secara sesar, atau contoh lagi anak yang sedang disunat. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit, itu semua dimasuki dengan narkotika. Biasanya itu jenis morfin. Apakah ini boleh? Boleh, karena itu dipakai untuk kesehatan.
Siapa yang memakaikan? Yang memakaikan adalah petugas medis, yaitu dokter. Selain dokter, selain petugas medis, kalau itu ada pemakaian, itu namanya penyalahgunaan. Tidak tahu ukurannya, kalau dia pakai sendiri, bisa saja dia akan ketergantungan. Intinya narkotika itu boleh digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selain dua hal tersebut, narkotika tidak boleh digunakan. Kemudian psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang ini bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, psikotropika ini kebanyakan ini berupa obat-obatan ya Bapak Ibu sekalian, dan ini banyak dijual di apotek. Namun demikian, kalau ini pemakaiannya itu tidak bijak, ini namanya penyalahgunaan. Kalau sudah sampai pada penyalahgunaan, apalagi sampai kecanduan, ini akan merubah mental seseorang dan akan merubah perilaku seseorang juga. Nah, kemudian hal yang terakhir dari narkoba itu adalah banyak, yaitu apa? Bahan adiktif lainnya. Bahan adiktif lainnya yaitu bahan atau semua zat yang dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Contoh-contohnya nanti akan kami sampaikan. Ini yang pertama, ini adalah contoh daripada narkotika, yaitu ada ganja. Nah, ganja ini sangat berbahaya ya Bapak Ibu sekalian, karena dapat menyebabkan halusinasi dan hilang kendali, pastinya dapat menyebabkan kecanduan, akan mendatangkan masalah pada paru-parunya, gangguan sistem produksi, sakit jiwa, dan ujung-ujungnya adalah kriminalitas. Kalau udah kriminalitas yang terjadi, korbannya tidak hanya pribadi yang bersangkutan yang memakai ganja, namun demikian orang lain. Orang lain yang menjadi sasaran kejahatan karena efek pemakaian ganja itu tadi. Nah, ini ada beberapa contoh makanan yang sudah dibumbuin dengan ganja. Di sini ada cokis ganja, ada brownies ganja, ada dodol ganja. Apakah makanan ini ada? Ada. Ini pernah ada makanan ini di Jakarta dulu. Pernah diproduksi itu juga. Karenanya kami dapat menampilkan di sini. Yang kedua, contoh narkotika adalah sabu. Sabu ini bentuknya putih, mirip tawas, atau tawas itu yang biasa dipakai untuk menjernihkan air atau enggak garam lah. Tapi yang paling mirip dengan sabu adalah tawas. Tingkat kemiripannya hampir 98% itu tawas itu sangat mirip dengan sabu, atau sabu itu mirip dengan tawas. Karena pernah ada kejadian orang yang beli sabu secara online, nggak taunya yang dikirim tawas. Nah, efek daripada sabu itu apa? Yang pertama, meningkatkan risiko penyakit jantung seperti nyeri dada, detak jantung abnormal, serta tekanan darah tinggi. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena efek daripada sabu itu adalah untuk meningkatkan stamina yang sangat luar biasa, di mana ketika orang mengkonsumsi sabu, ini dalam jangka pendeknya dia akan merasakan badan ini tidak sakit, badan tidak lelah, tidak mudah ngantuk, dan tidak mudah lapar. Ini biasanya dipakai untuk doping-doping, akan tetapi ini doping yang tidak diperbolehkan. Karena ini menyangkut pada penyalahgunaan. Badan manusia yang capek itu harusnya istirahat, namun demikian karena mengejar target, ada sebagian orang yang menyalahgunakan sabu untuk doping. Akhirnya apa? Badan yang harusnya istirahat, jantung yang harusnya istirahat, paru-paru, ginjal yang harusnya diistirahatkan, dipacu, didoping dengan sabu, ya lama-lama akhirnya terjadi kerusakan dalam organ tubuh. Nah, ini yang
sangat dikhawatirkan. Kemudian mengalami kerusakan gigi dan gusi, terserang penyakit menular tertentu seperti HIV. Nah, ini biasanya yang menyalahgunakan sabu dalam bentuk cair disuntikkan, di mana satu suntikan itu biasanya dipakai rame-rame, bareng-bareng. Kalau satu suntikan saja, satu orang saja sudah terkena HIV atau sudah terkena penyakit hepatitis atau penyakit menular lainnya, dapat dipastikan semua yang ada di situ akan dengan cepat tertular penyakit menular. Kemudian yang ketiga adalah heroin atau biasa disebut sebagai putau, white, smack, atau jang. Ini bentuknya mirip seperti tepung atau bubuk putih. Rasanya pahit. Namun demikian ada juga orang yang menyalahgunakan hanya untuk ngefly. Efeknya apa? Efeknya adalah gangguan mental. Misalnya kecanduan heroin, gangguan cemas, halusinasi, dan depresi. Jadi heroin ini hampir sebaliknya seperti sabu. Kalau sabu itu sebagai doping untuk penyemangat yang amat sangat luar biasa, kalau heroin ini sebagai obat penenang. Jadi bawaannya itu orangnya mau halusinasi terus. Kemudian cemas, ketakutan, insomnia, tidak bisa tidur. Kemudian apalagi kalau pemakaiannya itu menggunakan jarum suntik, itu akan membuat kerusakan pada pembuluh darahnya. Kemudian yang selanjutnya contohnya daripada narkotika adalah ekstasi. Ekstasi ini seperti obat, bentuknya bulat, berwarna-warni, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang warnanya pink, ada yang biru, gambarnya pun macam-macam. Mungkin Bapak Ibu bisa dilihat itu. Efeknya apa? Efeknya meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Nah, ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Orang yang jantungnya tidak normal, begitu pakai ekstasi, ini akan dapat mengalami gagal jantung. Ini biasanya dipakai oleh mereka-mereka yang suka bermain di tempat hiburan malam, di tempat diskotik. Biasanya orang main diskotik sambil mendengarkan musik dengan alunan musik. Kalau nggak pakai ekstasi, konon bagi mereka tidak asik. Makanya sebagian orang itu ada yang pakai ekstasi, dengan menggunakan ekstasi dia bisa mengikuti musik itu goyang, misalkan goyang dari jam 11 malam dia goyang, bisa jadi sampai jam 3 pagi dia masih kuat goyang. Karena apa? Karena pakai ekstasi. Nah, ini kalau jantungnya tidak normal, jantungnya kan dipaksa untuk kerja keras, ya, itu bisa mengalami gagal jantung. Kemudian contoh narkotika berikutnya adalah LSD atau L-Seed, biasa disebut sebagai kertas dewa, kertas happy, atau perangko happy. Ini adalah jenis narkotika yang mirip perangko dan penggunaannya ditempel di lidah. Ini gambarnya sudah ada nih, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Jadi kalau misalkan ada orang, Bapak Ibu lihat lidahnya ditempeli semacam perangko, percayalah bahwa itu bukan perangko, itu adalah narkotika jenis LSD atau L-Seed. Efeknya apa? Nah, ini efeknya biasanya akan pusing, sakit kepala, mual dan muntah, jantung berdebar, bernapas lebih cepat atau biasa disebut ngos-ngosan begitu, kemudian kepanasan, berkeringat, menggigil, serta wajah yang memerah. Ini efeknya. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau efeknya seperti ini? Hanya ketenangan sesaat untuk nge-fly saja. Tapi efeknya yang juga sangat berbahaya. Kemudian insomnia, kelelahan, depresi, serta nyeri tubuh dan otot. Nah, ini LSD. Kemudian jenis narkotika berikutnya adalah krokodil. Krokodil
atau buaya. Ini atau krokodil drugs namanya. Ini narkotika yang memiliki efek samping yang amat sangat buruk karena narkoba ini menyebabkan daging bagi penggunanya itu akan membusuk dan dia tidak sadar, tidak merasa sakit kalau dagingnya itu mulai membusuk. Nah, kemudian ada beberapa jenis zat lain yang efeknya hampir mirip seperti narkotika. Namun demikian ini belum dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga tidak bisa diproses hukum bagi mereka yang menyalahgunakan. Contohnya di sini ada bunga kecubung, ini yang efeknya itu bisa sebagai penghilang kesadaran atau sebagai zat pembius. Juga bisa berfungsi sebagai anestesi. Ini bunga kecubung. Kemudian daun kratom. Ini juga efeknya mirip hampir sama dengan narkotika, namun demikian ini belum menjadi bagian narkotika karena belum masuk di Undang-Undang Narkotika. Nah, kemudian ada lagi jamur kotoran sapi atau biasa disebut sebagai magic mushroom. Ini adalah jamur yang tumbuh di atas kotoran sapi atau kotoran kerbau dan ini sangat berbahaya kalau sampai ada yang mengkonsumsi. Karena efeknya apa? Efeknya itu dapat merasa letih, nyeri otot, gelisah, hilang nafsu makan. Nah, itu adalah narkotika, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang selanjutnya adalah contoh psikotropika. Psikotropika ini banyak dijual di sekitar kita. Di apotek ada, bahkan ada sebagian yang di warung-warung. Itu contoh ada obat komik. Ini juga kalau kebanyakan bikin orang mabuk. Obat komik fungsinya kan sebagai obat batuk. Kalau minum obat batuk ya sesuai dosis paling 2 atau 3. Tapi ada yang menyalahgunakan begitu minum sampai 20 bungkus. Sehingga ini membuat penyalahguna obat batuk itu mabuk. Kemudian ada pil dextro, ada somadril, ada zenit. Kemudian ada eksimer, nah ini banyak disalahgunakan di kalangan pelajar. Kemudian ada trihek. Sebenarnya obat-obatan itu diberikan kepada pasien jiwa di rumah sakit jiwa. Dan yang memberikan obat ini adalah dokter. Kalau bukan dokter saraf, ya dokter jiwa. Dokter umum kadang nggak berani ngasih resep obat ini. Karena obat ini adalah obat untuk saraf atau obat untuk pasien yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian di sini ada Riklona. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada psikotropika. Di sini ada PCC, tramadol, dan somadril sama. Nah, ini ada alkohol, ada limibon juga. Nah, kalau alkohol, limibon, ini masuk di bahan adiktif ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada miras, ada lem, termasuk rokok dan kopi, itu juga masuk bahan adiktif. Namun demikian, itu boleh dikonsumsi karena memang tidak ada larangan, bahkan bisa jadi mendatangkan manfaat manakala tidak berlebihan. Akan tetapi kalau berlebihan, itu juga tidak baik buat organ-organ tubuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gambaran otak bagi penyalahguna narkoba. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat itu ada drug free brain. Ini adalah otak yang masih bersih, belum terkontaminasi dengan narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Ini belum mengkontaminasi otaknya, jadi masih bersih, masih bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan normal. Kemudian yang gambar sebelahnya itu ada marijuana abuse. Itu adalah gambaran otak yang sudah terkontaminasi dengan marijuana atau narkoba. Itu sudah rusak sekali otaknya. Kemudian metamfetamin abuse yang bawahnya itu adalah otak yang sudah terkontaminasi dengan
sabu. Udah mengalami kerusakan, udah banyak lubangnya. Kemudian ada heroin abuse. Itu otak yang sudah terkena heroin. Nah, ini hanya gambar-gambar saja, contoh saja, gambaran bahwa otak yang sudah terkena narkoba itu pasti akan mengalami kerusakan. Kalau otak itu sudah rusak, itu tidak bisa disembuhkan seperti semula. Hanya bisa dipulihkan melalui apa? Melalui rehabilitasi. Kalau sudah direhabilitasi, itu juga tidak ada kata jaminan sembuh. Yang ada pulih. Dia bisa pulih, bisa kembali hidup bermasyarakat, yang sekolah masih tetap bisa sekolah, namun demikian tidak ada jaminan sembuh. Karena bisa saja suatu saat kalau ada pemicu dia untuk menyalahgunakan narkoba, dia akan menyalahgunakan narkoba kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, dampak-dampak daripada penyalahgunaan narkoba, ini sebagian tadi sudah saya singgung di depan, namun akan kami perjelas kembali. Ini ada 3. Yang pertama adalah depresan. Depresan itu contohnya morfin, heroin, alkohol. Depresan itu buat apa sih? Ini kebanyakan buat penenang. Buat ngefly supaya otaknya itu tenang, supaya masalah yang ada dalam hidupnya seolah-olah itu hilang. Kemudian yang kedua adalah stimulan. Ini kebalikan depresan. Stimulan ini untuk doping, untuk kerja keras supaya tidak merasa capek, tidak merasa lelah, tidak merasa ngantuk, dan tidak merasa lapar. Ini contohnya ada kokain, ada sabu, ada ekstasi. Kemudian yang berikutnya adalah dampaknya adalah halusinogen. Ini jenis narkotika yang sifatnya untuk halusinasi. Ya, narkotika maupun narkoba yang sifatnya untuk mendatangkan halusinasi. Contohnya ada ganja, ada LSD, ada magic mushroom, atau termasuk di dalamnya itu ada lem. Nah, lem ada, ya lem ini juga untuk halusinogen, untuk menghayal. Kemudian yang berikutnya adalah dampak penyalahgunaan narkotika. Ini khususnya bagi pelajar. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, terutama yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, untuk bisa mengawasi putra-putrinya, siswa-siswinya. Biasanya kalau ada siswa yang sudah menyalahgunakan narkoba, yang pertama ada perubahan perilaku, yaitu suka bolos atau malas sekolah. Kemudian mengganggu hubungan dengan teman dekatnya. Dia tidak akan akur dengan teman dekatnya. Dia pasti akan cari gara-gara dan cari masalah. Kemudian hubungan dengan gurunya tidak baik. Gurunya menasihati seolah-olah memarahinya. Kemudian prestasi akademik yang menurun, ini pasti. Penyalahgunaan narkoba tidak ada yang prestasinya bagus. Semuanya itu akan jelek prestasinya. Bahkan bagi yang berprestasi, sampai ada yang menyalahgunakan narkoba, dia akan mengalami penurunan prestasi. Karena otaknya juga tidak mampu lagi memikirkan pelajaran sekolah. Yang terakhir biasanya dia akan dikeluarkan dari sekolah karena sudah banyak kasus yang dia jalani. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini langsung saja kami sampaikan cara sigap atau siaga lawan narkoba atau tolak narkoba. Ini perlu diketahui dan perlu disampaikan kepada para murid-muridnya, terutama bagi Bapak Ibu guru, bahwa yang pertama, sadarilah bahwa obat-obatan terlarang dapat membawa kalian ke dalam masalah seperti terjerat kasus hukum, kehilangan pekerjaan, kesulitan keuangan, masalah medis, dan bahkan yang paling parah adalah kematian. Nah, ini perlu disadarkan kepada para pelajar. Kemudian yang kedua, gali potensi diri kalian dengan menyibukkan diri dengan hobi atau komunitas yang baik melalui kegiatan yang positif, itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini perlu ditekankan kepada siswa-siswi Bapak Ibu sekalian.
atau siapapun yang sekiranya Bapak Ibu sekalian bisa untuk disampaikan. Kemudian yang terakhir, tetaplah berpegang teguh. Jika mereka mendesak atau bertanya mengapa, kamu harus tegas memberitahu mereka alasanmu. Tinggalkan orang-orang yang mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Contohnya, kalau misalnya ada teman-teman yang mengajak duduk-duduk hanya sekedar nongkrong, apalagi nongkrongnya sambil merokok, apalagi ditambah dengan miras. Nah, diajarkan kepada para pemuda, para pelajar, siswi-siswinya agar apa? Agar dapat semampunya untuk menolak bahaya narkoba itu tadi, bahaya miras, bahaya merokok, karena semua itu tidak ada untungnya. Arahkan kepada pelajar agar mencari teman yang baik, karena bagaimanapun juga teman itu akan mempengaruhi pemikiran, watak, dan perilaku seseorang. Untuk itu perlunya memilih teman yang baik. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Untuk selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, baik. Silakan yang ingin bertanya dengan narasumber kita. Dari Badan Narkotika Nasional, Bapak Muhammad Khairul Anam. Silakan yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya atau silakan open mic saja. Baik, sembari menunggu yang ingin bertanya, Pak, langkah apa sih Pak ketika ada nih mungkin di sekitaran kita, di sekitar kita ini ada yang ternyata sudah menggunakan zat-zat yang mungkin ada di antara narkoba ini begitu ya, entah itu menggunakan sabu atau apapun jenisnya. Kemudian secara perilaku sudah ada perubahan nih Pak. Kemudian ketika ini sudah positif menggunakan, langkah untuk kita sebagai orang tua atau mungkin orang yang ada di lingkungannya ini seperti apa Pak? Prosesnya, mungkin untuk tahapan ke rehabilitasi atau mungkin seperti apa dulu seperti itu Pak? Terima kasih Bapak ini atas tanggapannya. Ini terkait dengan langkah-langkah yang harus ditempuh bagi kita semua, penggiat narkoba ataupun siapapun sebagai orang tua, ketika mendapati ada orang yang sudah dinyatakan positif menyalahgunakan narkoba. Langkah yang pertama adalah menghubungi IPWL terdekat. IPWL itu apa? IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Dalam hal ini adalah klinik Pratama yang ada di BNNK terdekat. Kalau di Tasikmalaya silahkan bisa menghubungi BNNK Kota Tasik, di sana ada klinik Pratama. Supaya apa? Supaya untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Kalau ada satu penyalahguna narkoba tidak segera diarahkan ke rehabilitasi, ini dapat dikhawatirkan dia akan menularkan kepada teman-teman yang lainnya. Tadinya dia sendirian, dia akan ngajak temannya satu. Nanti yang teman satunya dia akan ngajak teman-temannya yang lainnya lagi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Mumpung masih ada satu orang atau dua orang, yang lainnya belum kena, segeralah untuk diarahkan rehabilitasi. Jangan sampai terjadi penangkapan, sampai tangkap tangan. Harus ada kerelaan. Kalau sudah ada tangkap tangan, yaitu mohon maaf, harus ada proses hukum dulu, walaupun nanti vonisnya itu tetap rehabilitasi. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Ya, baik. Silakan. Terima kasih Pak Khairul Anam untuk penyampaian jawaban terakhir ini ya, karena waktu kita juga sangat terbatas. Sekali lagi terima kasih Bapak Khairul Anam dari BNN Karawang ya, sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Karawang Pak, siap. Ya baik. Salam untuk teman-teman di dinas di BNN ya. Siap, baik, selamat melanjutkan tugas kembali. Siap.